Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat berpendapa. Selamat berjumpa kembali bersama saya di dalam pembelajaran matematika dan fisika. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat terus beraktivitas, dapat terus berkarya sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran fisika, rangkaian arus searah, dan penerapan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian 2 loop. Materi ini merupakan materi kelas 12 SMA pada semester 1 ini. Jadi bagi para siswa kelas 12 SMA tetap stay tune di sini dan kita akan belajar. Simak baik-baik pembelajaran kali ini. Dan sekarang kita masuk dalam soalnya. Kita lihat ini ada soal rangkaian 2 loop yang sudah ada tuliskan di papan. Ini rangkaian loop yang terdiri dari 2 loop. Ini kita misalkan ini loop 1 dan ini loop 2. Ya, langkah pertama kita menentukan arah loopnya. Jadi untuk menentukan kuat arus I1, I2 dan I3, kita pertama-tama tentukan dulu arah loopnya. Dan yang dimaksud dengan I1 dalam soal yang ditanyakan ini adalah arus yang mengalir di bagian lintasan sebelah kiri ini. Jadi arus yang mengalir dari E, F, A, B. Pada lintasan sebelah kiri ini dialiri arus I1, dan pada lintasan yang tengah ini dialiri arus I2. Selanjutnya pada lintasan yang sebelah kanan ini dialiri oleh arus I3. Ya, langkah pertama kita memisalkan arah loop. Ini pemisahan arah loop itu bebas. Apakah dia loop itu berputar searah jarum jam atau berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi misalnya untuk satu ini saya misalkan dia berputar searah jarum jam seperti ini. Ya, arah loop 1 berputar searah jarum jam, dan loop 2 ini saya misalkan dia berputar begini, berlawanan arah jarum jam. Dan setelah menetapkan arah loop, selanjutnya kita akan menuliskan arah arusnya, dan pemilihan arah arusnya ini sedapat mungkin itu kita sesuaikan dengan arah loop tadi. Jadi kalau arah loopnya ini berputar searah jarum jam, maka untuk daerah lintasan ini yang dialiri arus I1 ini juga berputar searah jarum jam ya. Jadi I1. Jadi lintasan I1 itu kalau kita dari titik E ini dia ke sini, kemudian ke atas ke A, dari A kemudian masuk ke titik B. Ya, selanjutnya arah I2 ini ke bawah. Kita misalkan ke bawah sini. Ini I2. Ya, seperti itu. Kemudian yang arus I3, karena pada loop 2 ini arah putaran misalkan tadi arah loopnya berlawanan putaran arah jarum jam, maka arusnya kita ikuti ini I3 masuk ke titik B sini. Jadi ini I3. Ya, ini kita tulis lagi. I3 ini masuk ke titik B. Jadi lintasan I3 itu dari E, D ke C, dan C ke B. Gini ya, mengalirnya begini I3. Searah putaran loopnya I1 sekali lagi begini, dan I2 ke bawah. Ya, setelah kita sudah menentukan arah loop dan juga memisalkan arah arusnya yang sama dengan arah loop tadi, selanjutnya kita akan menerapkan hukum 2 Kirchhoff di dalam loop ini. Kita tulis dulu loop satunya. Kita terapkan pada loop 1. Jadi kita akan melintasi loop 1 ini secara tertutup. Kita misalkan kita akan melintasi loop start dari titik F, A, B, E, dan kembali ke F. Jadi jalannya lintasan ini kita bisa dari mana saja, asalkan dia nanti kita tinjau berputar searah jarum jam. Jadi misalnya loop 1 itu kita tinjau dari F, A, B,
E, kemudian kembali ke F, ya tertutup ya. Dari F, A, B, E, F, kembali ke F. Ya, selanjutnya kita akan menerapkan hukum 2 Kirchhoff dalam rule 1. Hukum 2 Kirchhoff itu mengatakan bahwa jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Dan yang dimaksud dengan jumlah tegangannya itu adalah tegangan sumber. Yang ini, tegangan sumber, atau biasa disebut sebagai GGL-nya ini, dan juga tegangan beban. Jadi kalau ada arus I yang mengalir dan melewati hambatan ini, maka terjadi tegangan sebesar I kali R. Ya, berdasarkan hukum Ohm, tegangan V sama dengan I kali R. Sehingga tegangannya nanti yang berjumlah 0 itu adalah tegangan dari sumber dan tegangan pada beban. Ya, atau dalam penulisan rumusnya kita bisa tuliskan seperti ini. Sigma ini GGL-nya ditambah dengan sigma jumlahnya I kali R ini akan sama dengan 0 ya. Ini yang persamaan ini yang dikenal dengan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Ya, selanjutnya mari kita tuliskan persamaan tegangannya untuk loop 1. Kita tadi sudah menuliskan mulai dari F ini. Ya. Jadi arusnya yang mengalir adalah I1. Nah, dari sini akan ke A. Kalau arus, ada perjanjian tanda bahwa jika arusnya yang mengalir ini melewati kutub negatif terlebih dahulu ke sini, maka ini tulisan GGL-nya kita tulis dalam tanda negatif. Jadi ini kalau dia yang lebih panjang ini yang kutub positif, yang lebih pendek ini kutub negatif. Sehingga kalau kita meninjau arusnya ke sana, arusnya juga ke sana, maka ini kalau dia pertama kali mendapatkan kutub negatif, maka penulisan GGL itu akan ditulis dalam tanda negatif. Demikian sebaliknya kalau dia pertama kali menyentuh kutub positif lebih dahulu, maka penulisan GGL itu ditulis dalam tanda positif. Ya, karena ini tadi kita start ke sini, ini menyentuh kutub negatif lebih dahulu, maka untuk 6 volt ini kita akan tuliskan GGL-nya dalam tanda negatif 6. Ya, sudah, negatif 6. Kemudian terus ke sana I1. Nah, melewati hambatan R2, maka terjadi tegangan sebesar ini I kali R. Ini I1 ya. I1 kali R2. Atau kita tuliskan dulu tadi ini 6 ini, kita ganti saja dulu dengan GGL satunya ini simbolnya. Tambah I1 kali R2. Nah, selanjutnya tadi dari F ke A ini tulisannya GGL-nya negatif. Kemudian ke sini tegangannya sebesar I1 kali R2. Kemudian ke bawah ini yang mengalir di sini adalah arus I2, sehingga tegangan di sini adalah I2 kali R3. Ini 3 ohm ini. Ya. Jadi I1 kali R2, kemudian tambah I2 kali R3 ini. Nah, selanjutnya turun ke bawah mau ke E, ini kutub negatif terlebih dahulu, maka penulisan GGL ini jadinya negatif. Ini tulisan GGL yang dua ini. Kemudian setelah sampai di X, sini lagi kembali ke F. Ini tambah I1 kali R1 ini sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi ingat yang tadi yang di sini dia masih arus I1 ya. Jadi I1 kali R1. Kalau yang di sini karena I2, maka yang tegangan di sini adalah I2 kali R3. Ya sudah, kita masukkan saja nilai-nilainya. Tadi ini GGL-nya 6, sehingga ini jadinya negatif 6. Tambah I1 yang belum diketahui kita tulis saja dalam I1, kemudian R2 ini nilainya 2, sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi 2 I1.
Ya, seperti itu. Kemudian I2 juga belum diketahui, tapi R3-nya ada sebesar 3 ohm. Ini kita tulis tambah 3I2. Ya, ini 3I2 sudah. Selanjutnya kita tulis GGL-nya untuk yang 3 volt ini. Nanti kita kurang 3, kemudian ditambah I1, R1-nya yang ini 2 ohm, sehingga ini jadi 2I1, ini sama dengan 0. Ya, sampai di sini. Sekarang kita sederhanakan, ini ada 2I1, sehingga ini bisa jadi 4I1 tambah 3I2. Nah, ini negatif 6 dengan negatif 3 jadi negatif 9. Kita pindahkan ke luas kanan, ini jadi positif 9. Ya, ini dapat persamaan pertama dari loop 1 untuk tegangannya. Dari persamaan tegangan kita dapatkan 4I1 tambah 3I2, ini sama dengan 9. Kita simpan dulu persawaannya untuk loop 1. Sekarang kita masuk di loop 2. Ini loop 2 bagian sebelah kanan. Loop 2 kita start misalnya dari titik B ya. B, C, D, E dan kembali ke B tertutup ya. Jadi loop B, C, D, E, B. Ya, ini arusnya yang mengalir ini adalah arus ketiga di sini. Tadi kita pemisahannya arah begini ya. Jadi kita misalkan saja dari E. Loopnya karena ini tadi pemisahannya begini bukan searah jarum jam. Karena pemisahannya berlawanan jarum jam, maka kita meninjau dari E, D, C, B dan kembali ke E. Ya, seperti itu karena kita menyesuaikan arah arus I3 tadi begini. Jadi searah berlawanan arah putaran jarum jam. Sehingga nanti kita meninjau loopnya saja dari titik E saja, E, D, C, B, E. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini karena ini I3, tegangan di sini kita dari E ke D, ada tegangan sebesar I3 kali R5 yang ini. Kemudian ke sini jadi negatif 3 ini karena dia arus ketiga menyentuh kutub negatif dulu. Jadi kita tulis dalam tanda negatif 3 ini untuk voltasenya. Selanjutnya ke sini ini tambah I3 kali R4. Sebentar, ini E3 ya, E3 maksudnya. Ya, ini kemudian ditambah ini 3 kali R4. Ini ditambah sekarang ke dari B, sudah di B, dari B ke E sekarang. Tambah I2, ini I2 kali R3. I2 kali R3. Kemudian ini bentuk-bentuk negatif lagi sehingga kurang GGL2. Ini sama dengan 0. Ya, jadi I3 kali R5 kurang GGL 3 tambah I3 kali R4 tambah I2 kali R3 dikurang GGL 2. Ya, untuk I3 ini belum ada di dalam, tapi R5-nya sudah ada, maka kita dapat menuliskan ini jadi 2I3. Ya, selanjutnya GGL-nya yang ini 3 tambah ya I3 kali R4. R4 itu 2 ohm, sehingga ini kita bisa tulis 2I3. Ya, sampai di situ. Selanjutnya I2 kali R3. R3-nya ini 3 ohm, sehingga kita menuliskan 3I2.
Selanjutnya DBL2 nya ini sebesar 3 volt, ini kita kurang 3 sama dengan 0. Ya, sekarang kita sederhanakan, ini 2I3 dengan 2I3 ini jadi 4I3. Ya, ini 3I2 tambah 3I2. Kemudian ini negatif 3 jadi negatif 6. Kita pindahkan keluar sekarang jadi positif ya. Positif 6. Ya, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Dari log 2 kita dapatkan persamaan 4I3 tambah 3I2 sama dengan 6. Ya, selanjutnya karena ini persamaannya dalam 3 variabel, maka kita butuh 3 persamaan untuk menyelesaikan persamaan ini. Persamaan ketiga kita terapkan hukum Kirchhoff 1 pada titik percabangan. Jadi kita bisa memilih titik percabangan yang dimana pada titik itu terdapat banyak percabangan. Jadi ini pada titik B kita bisa pilih, atau titik E ini memiliki 3 percabangan. Hukum Kirchhoff 1 misalnya kita terapkan di titik B. Ya, hukum Kirchhoff 1 itu mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke sebuah titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi seberapa yang masuk, sebegitu yang keluar. Pada titik B, kita lihat ini tadi arus I1 bergerak dari E, F, A masuk ke B. Jadi gini ya, tertutup. Jadi pada titik B arus I1 masuk, dan pada titik B ini I2 keluar ke bawah meninggalkan titik B. Kemudian ini juga I3 masuk, sehingga dapat persamaan yang keluar itu I2 akan sama dengan yang masuk itu I1 ditambah dengan I3. Ya, sekali lagi ini persamaan ketiga yang kita dapatkan dari hukum 1 Kirchhoff pada titik B, di mana yang masuk pada titik B ini adalah arus I1 dan I2 masuk ke titik B, sedangkan yang keluar itu adalah I2. Sekali lagi yang masuk adalah I1 dan I3, yang masuk pada titik B, dan yang keluar itu adalah I2. Sehingga nanti persamaannya yang keluar dan sama dengan yang masuk, atau I2 sama dengan I1 tambah I3. Ya, selanjutnya kita akan lakukan eliminasi substitusi untuk ketiga persamaan ini, sehingga kita bisa mendapatkan kuat arus I1, I2, dan I3. Ya, kita lihat misalnya persamaan 1 dan 2. Ini kita tulis persamaan 1 saja, persamaan 2, persamaan 3. Persamaan 1 dan 2 kita bisa mengeliminasi yang I2 nya karena ini sama. Jadi saya tuliskan di sini 4 bahwa 4I1 tambah 3I2 sama dengan 9. Kemudian persamaan keduanya 4I3 tambah 3I2 ini sama dengan 6. Ini kita kurangkan saja ya, kita hasil kurangkan ini sudah bisa tereliminasi untuk nilai I2 nya. Jadi 4I1 kurangi 4I3, jadi 4I1 kurang 4I3 ini sudah tereliminasi, akan sama dengan 9 kurang 6, 3. Ya, kita dapatkan satu persamaan baru dari hasil eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Selanjutnya kita buat lagi sebuah persamaan dalam I1 dan I3. Kita buat lagi satu persamaan dalam I1 dan I3 dengan mensubstitusi nilai persamaan 3 ke salah satu persamaannya. Jadi kita bisa memilih untuk mensubstitusi persamaan 3 ini ke persamaan 2, atau bisa juga ke persamaan 1. Misalnya saya pilih ke persamaan 2. Kita substitusi nilai I2 ini ke persamaan 2 sini ya. Jadinya 4I3 tambah 3. Yang I2 ini kita ganti dengan I1 tambah I3. Jadi I1 tambah I3 ini sama dengan 6. Ini substitusi
1 ke 2 ya. Jadi persamaan 1 substitusi persamaan 3 ke 2. Persamaan 3 ini disubstitusi ke persamaan 2 jadi seperti ini. 4 I3 yang ini tetap, 3 I2 ganti dengan ini. Jadi I2 jadi I1 tambah I3 sama dengan 6. Selanjutnya 4 I3 tambah 3 I1 ini kali ke dalam tambah 3 I3 ini sama dengan 6. Ya, ini bisa terjumlah jadi 7 I3 tambah 3 I1 sama dengan 6. Ya, ini kita dapatkan persamaan baru. Ini. Jadi sekarang kita dapatkan dua persamaan yang nilainya 4I1 kurang 4I3 ini sama dengan 3, dan 7I3 tambah 3I1 ini nilainya sama dengan 6. Selanjutnya kita eliminasi, substitusi kedua persamaan ini. Saya tuliskan lagi di sini. 4I1, 4I3 sama dengan 3. Ini bawah. 7I3 tambah 3I1 kita sejajarkan ya. Kita tulis duluan ini depan. 3I1 tambah 7I3 ini sama dengan 6. Ya, kita akan mengeliminasi dua persamaan ini. Misalnya kita eliminasi yang I1, sehingga nanti kita dapatkan nilai I3 dulu. Ini kali ke atas, koefisien I1. Ini eliminasi ini bersama materi yang sudah dipelajari di kelas 8 SMP ya. Jadi ini sudah dalam taraf kelas 12, materi kelas 12 ini sudah bisa. Ini kita kali 3 kali 4, 12 I1 kurang, ini kali ini 12 I3. Ini kali ini 9. Ini kali ini 12 I1 tambah ini 4 kali 7 28 I3. 4 kali 6 24. Ya, ini kita kurangkan saja. 12 I1 kurangi 12 I1 ini habis ya. Kemudian ini negatif 12 kurangi 28 ini jadi negatif 40 I3. Ya, seperti itu. Ini 9 kurangi 24 ini jadi negatif 15 ya. Ya. Negatif 15. Sehingga nilai 3 itu adalah ini negatif bagi negatif, negatif 15 bagi negatif 40 jadi positif ya. Jadi 15 per 40 ampere. Ini bisa disederhanakan, kita bahagi 5. Bahagi 5 jadi 3. Bagi 5 jadi 8 ampere. Ya, selanjutnya setelah mendapatkan I3 kita bisa menghitung I1-nya dengan memilih salah satu persamaan yang ada. Ya, misalnya saya pakai yang persamaan 1, yang ini persamaan 4I1 kurang 4I3 sama dengan 3. Jadi 4I1 kurang 4, nilai I3 sudah kita masukkan saja 3/8. Ya, ini kita pakai persamaan ini dan kita mensubstitusi nilai I3-nya 3/8. Ini sama dengan 3 ya. Jadi yang nilai I3 yang sebesar 3/8 kita substitusi di persamaan ini. Jadinya ini 4I1 kurangi 4, ini I3 kita ganti dengan 3/8. Ini sama dengan 3. Ya, sehingga ini 4I1 ini kurangi ini bisa jadi 3/2 ya, sama dengan 3. Jadi 4I1 sama dengan 3. Ini dari sana jadi 3 tambah jadi tambah 3/2 ya. Sehingga ini 4I1 sama dengan, ya ini untuk penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat tinggal dikasih ke depan saja. 2 kali 3 6 tambah 3. Jadi 6 tambah 3/2 jadi 4I1 ini sama dengan 9/2. Ya, I1
Ini 9/2 bahagi 4 atau 9/2 kali 1/4 ya. Jadi nilai dari I1 ini hasilnya adalah 9/8 ampere. Ya, kita dapatkan I1, I3, selanjutnya nilai I2. Nah, I2 tinggal memasukkan persamaan yang ada ini, persamaan 3. I2 itu adalah I1 ditambah dengan I3. Ya, seperti itu. Ini I1-nya 9/8 tambah I3-nya 3/8 ya. 3/8 sehingga I2 nilainya adalah 12/8 atau ini sederhanakan bahagi 4 jadi 3. Ini 3/2 ampere. Ya, dalam perhitungan ini kan kita tadi misalkan arah loopnya sembarang, bisa arah putaran jarum jam, bisa berlawanan arah putaran jarum jam. Dan jika nanti dalam perhitungan arah arusnya terdapat nilai yang negatif, kita tidak perlu menghitung lagi perhitungannya, karena kalau dia dapatnya nilai negatif berarti arah pemisahan kita salah, tapi nilainya sama. Jadi misalnya tadi ini dapat I2 min 3/2 ampere, jadi saya tidak perlu lagi mencari nilai I2-nya berapa nilainya, karena dia harusnya positif kan, nilai kuat arus itu harus positif. Jadi yang menunjukkan tanda negatifnya itu adalah arahnya. Kalau misalnya I2 3/2 ampere negatifnya dan pemisahan I2 tadi ke bawah, maka sebenarnya nilainya adalah 3/2 ampere tapi arahnya ke atas. Jadi pemisahan kita yang keliru. Tetapi nilai arusnya itu tetap sebesar 3/2 ampere. Nah, karena ini dapatnya nilainya positif semua, ini I1 9/8 ampere, I2 3/2 ampere, dan I3 3/8 ampere, semua bernilai positif, maka arus yang kita misalkan tadi itu sudah berada pada arah yang betul. Jadi misalkan kita mendapatkan nilai yang negatif, maka berarti arah arusnya tetap bernilai sebesar itu yang kita dapatkan, tetapi arahnya harus dibalik. Jadi kalau misalnya tadi negatif ini, sekali lagi negatif 3/2, berarti I2 itu bukan ke bawah, tapi dia ke atas dan nilainya negatif 3/2. Ya, demikian untuk nilai kuat arus I1 dan I2 pada rangkaian dua loop. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas dengan cara yang lain, dengan pendekatan yang lain, dan tidak menggunakan aturan substitusi dan eliminasi. Jadi nanti kita akan bahas lagi selanjutnya untuk menghitung kuat arus I1, I2 dan I3 tanpa menggunakan cara eliminasi substitusi. Ya, demikian pembahasan kali ini. Terima kasih.